Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa pembahasan video di depan juga atau cuplikan video di depan juga, dan sekarang juga kita akan beralih tema sedikitnya tentang informasi berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru bergabung, ya silahkan untuk subscribe channel ini dan anggaplah sebagai hiburan semata saja seperti itu. Baik ya teman-teman ya, pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini ya tentunya yang akan kita bahas yaitu adalah dari tolak Chelsea hingga cetak 2 gol, krusial Barcelona, kata Fermin Lopez teman-teman. Itu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Ya, saya ulangi lagi untuk judulnya, yaitu adalah dari ditolak Chelsea hingga cetak 2 gol krusial untuk Barcelona, begini kata Fermin Lopez. Fermin Lopez menjadi sorotan utama dalam kemenangan besar Barcelona atas Valencia. Gelandang muda itu mencetak 2 gol saat Blaugrana memenangkan telak 6-0. Dan penampilan tersebut juga sangat impresif ya tentunya, yaitu setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi transfer juga tentunya, dan Chelsea sempat mencoba untuk mendatangkannya, tetapi Barcelona menolak melepaskannya dengan harga di bawah 90 juta euro tentunya. Dan untuk Fermin Lopez sendiri pun dia juga telah menegaskan, yaitu bahwa dirinya memang tidak pernah berniat meninggalkan kata Lula tersebut ya, kata Lunia tersebut di mata pemain yang berusia 22 tahun itu. Barcelona adalah rumah sekaligus masa depan tentunya. Dan untuk Lopez ditegaskan komitmen untuk Barcelona ya, yaitu setelah laga Lopez menipis isu yang beredar terkait minat Chelsea juga. Tidak semua yang diberitakan itu benar ya. Saya tidak ingin membahasnya dan niat saya selalu ingin berada di sini selama bertahun-tahun dan saya tidak pernah ragu, ujar Fermin Lopez. Untuk yang berikutnya, dan ia juga menambahkan bahwa ya meskipun rumor transfer selalu muncul, fokusnya tetap pada Barcelona. Saya selalu ingin berada di sini dan saya akan berjuang berada di sini selama bertahun-tahun, tegasnya. Komentar itu memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain yang ingin membangun karir dalam jangka panjang di Camp Nou. Meskipun godaan dari Premier League juga sempat datang tentunya. Upaya Chelsea dan sikap Barcelona. Chelsea dikabarkan untuk mengajukan tawaran sekitar 40 juta euro untuk Fermin Lopez menjelang bursa transfer berakhir pada musim panas tersebut. Namun ya Barcelona menolak mentah-mentah tawaran tersebut, dan untuk manajemen dari klub tersebut dia telah menegaskan bahwa Lopez adalah bagian penting dari proyeknya pada masa depan tim tersebut. Karena itu mereka hanya mau membuka pembicaraan jika ada tawaran mendekati 90 juta euro tentunya. Dan untuk dukungan ya tentunya yang juga datang dari ruang ganti, pemain senior seperti Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, dan Pedri juga ikut berbicara ya teman-temanku semuanya, dan ikut berbicara juga, yaitu berbicara langsung dengan Lopez agar tetap bertahan di Catalunya tersebut teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah tantangan untuk perebutan tempat di Barcelona sendiri. Meskipun tampil gemilang melawan Valencia, Fermin Lopez masih menghadapi persaingan ketat di lini tengah. Hansi Flick memiliki banyak opsi mulai dari Dani Olmo, Rafinha, Gavi, dan Marcus Rashford. Kondisi ini juga membuat Lopez harus terus konsisten agar bisa mendapatkan menit bermain reguler tersebut tentunya. Dan untuk performa melawan Valencia itu bisa menjadi pijakan penting untuk merebut hati sang pelatih juga ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu adalah Lopez akan mengalihkan fokus ke kompetensi Eropa.
Barcelona akan menghadapi Newcastle di Liga Champions tentunya ya, sebelum kembali berlaga di La Liga melawan Getafe. Untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, jika pembahasan ini menarik ya silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Pembahasan yang akan kita bahas untuk selanjutnya yaitu adalah Benjamin Sesko. Benjamin Sesko bakal jadi mesin gol di Manchester United tapi gak bisa instan. Apakah pembahasannya akan kita bahas secara singkat dan padat saja tentunya. Dari informasi yang beredar juga tentunya ya bahwa ya manajer Manchester United ya Ruben Amorim meminta semua pihak untuk bersabar dengan Benjamin Sesko. Dan ia yakin sang striker akan mampu menjelma menjadi penyerang yang berbahaya bagi Manchester United teman-teman. Dan untuk Sesko sendiri itu merupakan salah satu rekrutan anyar Manchester United di musim panas ini. Setan Merah membayar harga mahal, sangat mahal untuk memboyongnya dari RB Leipzig tersebut. Namun sejauh ini Sesko masih kesulitan untuk mencetak gol di Manchester United. Belum satu gol pun ia ciptakan bagi Setan Merah hingga saat ini. Untuk yang berikutnya yaitu adalah namun sejauh ini Sesko masih kesulitan untuk mencetak gol di Manchester United ya, bukan salah satu belum salah satu gol juga ya teman-teman, dan ia pun menciptakan bagi Setan Merah hingga saat ini. Untuk akibatnya beberapa pihak yang mulai mempertanyakan kemampuannya yang memiliki sang striker ya, yang dimiliki sang striker. Namun Amorim meminta semua pihak untuk tidak terlalu cepat menghakimi pemain tersebut tentunya. Ya tentunya ya masih dalam proses adaptasi juga. Dalam konferensi pers ya baru-baru ini Amorim menilai wajar ya jika Sesko belum juga mencetak gol untuk Manchester United, dan ia juga telah menyebutkan bahwa sepak bola Inggris jauh berbeda dengan sepak bola Jerman, sehingga sang striker juga membutuhkan waktu untuk penyesuaian diri. Dia saat ini sedang merasakan proses adaptasi dengan liga tersulit di dunia, buka Amorim. Dan butuh waktu juga untuk Amorim juga. Dia telah menegaskan bahwa proses adaptasi Sesko tidak bisa berjalan secara instan. Dan ia juga menyatakan bahwa dibutuhkan waktu sebelum pemain tersebut ya sepenuhnya menyatu dengan skuad Manchester United. Dan ia yakin bahwa masalah waktu sebelum Sesko untuk mencetak banyak gol di Setan Merah, ujarnya juga teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah kami bisa membantu Sesko untuk memaksimalkan tentunya kemampuan, namun semuanya butuh waktu, pungkas Amorim teman-teman. Dan untuk laga yang berikutnya Sesko ya, berhadapan Dan untuk laga yang berikutnya Sesko berharap ya dapat memecahkan kebuntuan gol tersebut pada pertandingan akhir pekan ini. MU akan menjamu Chelsea di Old Trafford, dan sang striker berharap bisa mencetak gol perdananya di depan publik Setan Merah teman-teman. Ya menarik juga ya teman-temanku semuanya. Dan untuk top klasemen ya tentunya Premier League pada pekan ini Liverpool berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 12, sedangkan Arsenal peringkat kedua dengan torehan poin 9. Peringkat ketiga adalah Tottenham dengan torehan poin 9 juga teman-teman. Untuk yang berikutnya kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan saya menarik tentunya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah harga beda tipis dengan Lamers. Kenapa Manchester United tidak datangkan Gianluigi Donnarumma tentunya. Ya, pembahasan yang sangat menarik juga ya. Kenapa ya teman-teman ya, dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya. Yaitu adalah legenda Manchester United ya, Paul Scholes teman-teman ya, Paul Scholes ya.
kembali mengomentari aktivitas transfer MU di musim panas ini. Dan ia juga mengaku tidak habis pikir mengapa Setan Merah tidak menjadikan kiper Gianluigi tersebut pada musim panas ini. Untuk MU memang diketahui sedang mencari kiper baru dan Ruben Amorim tidak puas dengan performa Andre Onana sehingga membutuhkan sosok baru di posisi tersebut. Namun Manchester United sempat dikaitkan dengan beberapa kiper top seperti Emiliano dan Gianluigi, teman-teman ya. Namun mereka akhirnya memilih untuk mendatangkan Sané Lemers dari Royal Antwerp tentunya. Ya, keputusan MU juga tersebut tidak membuat Holes bertanya-tanya, dan ia juga menilai untuk Donnarumma merupakan opsi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Lemers tentunya. Sebuah keputusan yang sangat mengherankan juga. Dalam wawancara informasi berita olahraga juga bahwa dia telah mengaku tidak memahami alasan MU tidak mencoba merekrut Donnarumma pada musim panas lalu. Dan ia juga menilai kiper asal Italia itu merupakan salah satu kiper terbaik dunia dan seharusnya MU mendatangkannya. Saya rasa ini sebuah tindakan kriminal juga kepada Manchester United tidak mendatangkan Donnarumma ketika ia tersedia di bursa transfer, ungkap Holes tersebut, teman-teman ya. Dan untuk harga yang jauh, untuk harga yang tidak jauh sangat berbeda, teman-teman ya. Menurut Holes sendiri, harga Lemers dan Donnarumma yaitu sebenarnya tidak jauh berbeda jauh ya. Tentunya Manchester City membeli Donnarumma dengan harga sekitar 25 juta pound sterling di musim panas ini, dan ia menilai dengan menambahkan sedikit anggaran MU seharusnya bisa mendapatkan kiper terbaik dunia alih-alih membeli kiper muda yang belum berpengalaman. Untuk kiper baru mereka, Lemers ya, dibeli di sekitar 20 juta pound sterling, bukan? Saya rasa itu sudah menjadi gambaran apa yang terjadi, pungkasnya. Debut masih tertunda, yaitu meskipun sudah bergabung dengan Manchester United ya, debut Lemers di skuad Setan Merah masih tertunda. Ruben Amorim ingin kiper muda tersebut beradaptasi terlebih dahulu dengan skuad Manchester United sebelum diturunkan di bawah Mister Gawang. Itu ya teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini juga, dan semua yang saya sampaikan tersebut adalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dan jika pembahasan ini menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini, teman-teman. Ya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.